Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi fikih, yaitu tentang menghindari minuman haram. Ya, sebelumnya sudah kita bahas apa itu minuman haram, jenis-jenisnya itu apa saja, sudah kita bahas di pertemuan dan video-video sebelumnya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang menghindari minuman haram. Oke, langsung saja kita simak penjelasan. Jadi peta konsep tentang minuman ini, ya, awalnya adalah minuman halal sampai sekarang minuman haram, dan yang terakhir ini adalah bab terakhir tentang minuman, yaitu menjauhi atau menghindari minuman haram serta akibat-akibatnya. Jadi minuman haram adalah minuman yang dilarang diminum oleh umat Islam karena mandorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Sedangkan minuman halal adalah minuman yang baik yang dibolehkan untuk diminum menurut ajaran Islam, yaitu sesuai dengan yang diperintahkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Ini adalah minuman halal, ya. Jadi penentuan halal dan haram itu ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Jadi menghindari minuman haram, ya. Kita sebagai seorang muslim, ya, sudah seharusnya atau wajib untuk minum itu minuman yang halal, dan kita menjauhi minuman yang haram. Karena apa? Karena kita kan selalu beribadah kepada Allah. Bila kita mengacuhkan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah, mungkin apa yang akan terjadi pada kita? Mungkin juga Allah akan memutuskan pintu rahmat kepada kita. Pintu rahmat ditutup oleh Allah, pintu barokah ditutup oleh Allah, doa kita tidak dikabulkan oleh Allah apabila kita sering melanggar aturan-aturan yang dibuat oleh Allah. Nah, aturan-aturan yang dibuat oleh Allah salah satunya adalah ini, menghindari minuman haram. Nah, sikap yang harus kita lakukan untuk menghindari minuman haram, nah, ini ada beberapa sikap, ya, agar minuman haram itu dapat kita hindari. Yang pertama adalah memiliki keyakinan bahwa minuman haram itu tidak baik bagi kesehatan tubuh dan termasuk perbuatan dosa. Jadi kita harus yakin bahwa diri kita, kalau minum minuman haram itu akan berdampak buruk pada kesehatan kita dan kita akan mendapat dosa. Nah, maka dari itu dengan keyakinan tersebut kita yakin, maka akan kita hindari minuman haram tersebut. Kita buang jauh-jauh minuman haram tersebut. Yang kedua, hendaknya kita tidak makan dan tidak minum dari hasil yang maksiat. Nah, kita harus menghindari betul makan dan minuman yang kita makan, ya, dari hasil maksiat. Nah, ini harus kita hindari, ya. Yang ketiga, sebaiknya makan dan minum itu secukupnya, tidak berlebih-lebihan dan tidak juga kekurangan. Ya. Kalau kekurangan menjadi kelaparan, kalau kelebihan akan banyak mandorotnya. Nah, kenapa? Ya? Maka dari itu kita itu harus bisa mengatur bagaimana tubuh kita, ya. Tubuh kita itu kan sebagaimana sabda Nabi dibagi menjadi 3, sepertiga untuk udara, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman. Nah, itu. Maka dari itu kita harus tahu kondisi kita. Yang tahu siapa? Ya kita sendiri yang tahu kondisi badan kita. Yang keempat adalah menghindari menghalalkan segala cara.
segala cara kita hindari ya, menghalalkan segala cara ya, untuk mendapatkan makanan atau minuman ya, itu harus kita hindari dengan cara-cara yang tidak baik. Pokoknya harus dapat bagaimanapun caranya. Nah, itu harus kita hindari. Kita harus bagaimana mencari minuman yang kita minum ini adalah minuman yang benar-benar halal, dicari dengan jalan yang baik. Nah, itu. Yang kelima, tidak tertarik untuk mencoba. Nah, ini penting ini. Kenapa? Dengan coba-coba akan lama-lama menjadi berani. Apalagi minuman haram. Contohnya adalah minum-minuman keras. Ya, kita minum ya, itu jangan sampai mencoba-coba. Kalau sudah berani mencoba, maka besok akan coba lagi dan akan tambah lagi dan tambah lagi. Ternyata tidak apa-apa, ternyata nggak masalah, nah, tidak membahayakan tubuh dan sebagainya, tidak mengganggu kesehatan, malah enak, dan akhirnya jadinya tertarik. Maka dari itu kita harus menghindari untuk mencoba-coba atau mencoba mengkonsumsi minuman haram tersebut. Masih sikap yang harus kita lakukan untuk menghindari minuman haram, yaitu yang keenam, mendekatkan diri kepada Allah dan selalu ingat tujuan hidup kita. Jadi kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah dan ingat tujuan kita hidup itu untuk apa. Nah, karena manusia hidup tujuannya hanya untuk menyembah Allah. Maka dari itu kalau kita mengacuhkan, kalau kita sering melanggar aturan Allah, ya, maka Allah tidak akan ridho kepada kita. Yang ketujuh adalah menjaga diri kita dari hal-hal yang sekiranya merusak, dan tidak berguna bagi diri sendiri atau orang banyak. Jadi kita harus menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa merusak dan tidak berguna, baik diri kita maupun orang banyak. Diri kita maupun orang banyak, maka kita harus tetap menjaga diri lah, jangan sampai ikut-ikutan yang tidak berguna, ikut-ikutan yang merusak dan sebagainya. Yang kedelapan adalah dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh. Nah, kita harus tahu minum ini boleh, minum ini tidak boleh, minum ini boleh, minum ini tidak boleh. Kita harus bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak. Maka dari itu kita harus belajar, banyak membaca, karena dengan belajar, banyak membaca, maka kita akan terhindar dari hal-hal yang diharamkan. Yang kesembilan adalah menanamkan sifat yang baik pada diri kita dan memberi contoh yang baik kepada anggota keluarga kita agar tidak terjerumus pada minuman keras dan pergaulan yang tidak wajar. Jadi kita harus bisa menanamkan sifat yang baik pada diri kita, dan kita bisa juga memberi contoh yang baik pada keluarga kita. Intinya begitu. Nah, sikap-sikap inilah yang harus kita lakukan agar terhindar dari meminum minuman haram. Selanjutnya, akibat mengkonsumsi minuman haram. Ya, kalau kita sudah terlanjur mengkonsumsi minuman haram, maka kita harus mau menerima akibatnya. Maka dari itu kita harus jauhi betul minuman haram. Nah, akibat yang pertama dari sering mengkonsumsi minuman haram adalah akan mendapat murka Allah. Allah akan murka kepada kita. Allah akan mengadab kepada kita. Nah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, misalkan ada orang tidak percaya, nyatanya banyak orang yang minuman haram tapi malah hidupnya sukses, orangnya kaya dan sebagainya. Nah, berarti orang tersebut tidak yakin akan aturan-aturan Allah. Maka dari itu ya, kita harus bisa menghindari, menjauhi untuk mengkonsumsi minuman haram ini, karena
Akibat yang pertama adalah mendapat murka Allah dan andab dari Allah. Nah, ini yang tidak baik untuk kita, baik di dunia maupun di akhirat loh. Yang kedua adalah hati menjadi tertutup sebab tidak menerima hidayah dari Allah, tidak menerima petunjuk. Orang tersebut akan hatinya menjadi tertutup. Karena apa? Tidak ada hidayah, tidak ada petunjuk dari Allah, sehingga orang yang sering mengkonsumsi minuman haram ini ya, hatinya tertutup, sehingga sulit untuk menerima kebaikan, sulit untuk menerima ilmu dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu akibat mengkonsumsi minuman haram. Yang ketiga adalah ibadah yang dikerjakan menjadi sia-sia. Jadi kalau dia suka mengkonsumsi minuman haram, ibadah yang dikerjakan, sholat dan sebagainya, sedekahnya menjadi sia-sia, tidak ada gunanya sama sekali. Yang keempat, tidak ada keberkahan dalam dirinya ya. Maka dalam dirinya tidak mendapatkan berkah atau manfaat yang ada di dalam tubuh. Kalau tidak menjadi berkah, tubuhnya tidak sehat dan sebagainya. Yang kelima, akan membentuk sifat-sifat syaitoniah seperti suka marah, suka bohong, berkhianat dan sebagainya. Pokoknya sifat-sifat syaitan ini ya akan terbentuk dari orang-orang yang senang atau suka mengkonsumsi minuman haram. Yang keenam, akan susah menerima ilmu dan kebenaran. Nah, ini ya, di orang yang suka minum minuman haram ini akibatnya menjadi susah untuk menerima ilmu ya, menerima ilmu masuk dalam dirinya saja susah. Yang ketujuh, ini berakibat pada badannya menjadi tidak sehat dan mudah terkena penyakit. Ini ya, jadi dengan mengkonsumsi minuman haram ini memiliki beberapa akibat. Di antaranya ya, susah menerima ilmu, badannya tidak sehat, hatinya tertutup, mendapat andab dari Allah, ibadahnya sia-sia, tidak ada keberkahan, sifat-sifat setan melekat pada dirinya. Nah, inilah akibat mengkonsumsi minuman haram. Nah, maka dari itu ya, menurut Abu Laits As-Samarqandi dalam kitab Tambihul Ghafilin bahwa ada 10 dampak negatif dari minuman haram menurut pandangan Islam. Yang pertama, orang yang minum minuman haram akan terlihat seperti orang yang gila, kehilangan akal. Nah, jadi orang yang banyak minum minuman haram akan terlihat seperti orangnya hilang akalnya atau gila. Yang kedua, minuman haram bisa merusak harta. Nah, di samping pada tubuh, kesehatan dan sebagainya, tapi juga bisa merusak harta kita. Hartanya mungkin habis ya, digunakan untuk lain-lain dan habis terbuang percuma. Yang ketiga adalah dengan meminum minuman haram bisa mengakibatkan permusuhan, perkelahian di antara teman, saudara maupun antar sesama manusia. Menjadi sering berantem, sering bermusuhan, sering berkelahi dan sebagainya. Yang keempat, dengan meminum minuman haram ini bisa menghalangi seseorang dari berzikir atau ingat kepada Allah dan sholat. Nah, karena suka minum ya, sholatnya lali ya, zikirnya juga lupa. Nah, ini yang berbahaya. Sedangkan dampak kelima adalah meminum minuman haram ini menjadi salah satu penyebab terjadinya zina. Nah, dengan adanya sesudah minum mabuk, maka apa yang terjadi? Menjadikan perbuatannya zina dan sebagainya. Bahkan perbuatan-perbuatan buruk lainnya akan mengikuti gara-gara minum minuman haram. Terus minuman haram adalah kunci dari segala kemaksiatan dan keburukan.
sebab minuman haram akan memudahkan bagi peminumnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Jadi ya, kenapa? Dengan meminum minuman haram akan menjadi otaknya menjadi gila. Pengennya lihat wanita, pengennya berzina. Terus kata-kata yang keluar dari mulutnya kata-kata yang buruk dan sebagainya. Yang ketujuh, dampak negatifnya adalah peminum minuman haram ini akan senang bergaul dengan orang yang kurang baik. Nah, ini ya, pergaulannya lebih senang bergaul dengan orang-orang yang kurang baik, yang suka sama, intinya sesama peminum minuman yang haram. Yang kedelapan adalah peminum minuman haram ini diancam hukuman cambuk 80 kali. Ya, ini diancam oleh Allah akan dicambuk 80 kali. Yang kesembilan, pintu langit akan menolak segala amal dan doanya. Ini yang berbahaya ya. Langit akan ditutup, menolak amalan-amalan yang dilakukan serta doa-doanya itu tidak akan sampai kepada Allah. Ini terutama adalah selama 40 hari bagi orang yang meminum minuman haram. Selama 40 hari setelah dari minum itu, maka amalan dan doanya tidak akan sampai kepada Allah. Karena apa? Pintu langit saja menolak. Yang ke-10 adalah dengan meminum minuman haram menyebabkan imannya akan tercabut. Imannya tercabut saat meninggal. Ini adalah salah satu hukuman di dunia. Itu adalah 10 dampak negatif menurut Abu Lais ya, dalam kitab Tambiul Ghafilin ya, bagi peminum minuman haram ini ya memiliki dampak negatif yang tidak baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, jadi hikmah yang dapat kita ambil itu adalah Allah sangat sayang kepada manusia. Dengan sayangnya ini sehingga minuman yang haram yang membahayakan ini diharamkan oleh Allah. Nah, maka dari itu dengan menghayati ketentuan Allah tersebut akan tumbuh kesadaran bahwa betapa kasih sayang Allah ini terhadap hambanya sangat besar. Jadi kalau kita hayati bahwa Allah itu sangat menyayangi hambanya yang diciptakan. Bagaimana bisa berbuat baik, bagaimana bisa menghindari minuman haram tersebut. Oke, saya kira itu ya kegiatan pada kesempatan kali ini, semoga dapat dipahami ya. Mari kita hindari minum minuman haram, apapun bentuknya, apapun jenisnya, mari kita hindari ya. Saya kira itu pertemuan kali ini, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.